Era Victoria adalah waktu yang menyenangkan untuk hidup. Perubahan dalam kehidupan dan masyarakat sangat dramatis. Penemuan-penemuan baru menyapu negara dan revolusi industri membawa penemuan-penemuan ini ke rumah banyak orang. Produk menjadi terjangkau dan tersedia untuk sebagian besar masyarakat. Sayangnya, banyak dari produk ini terbukti fatal. Bukan hanya barang-barang yang jelas seperti pasta gigi radium, ada produk yang menampilkan jenis ancaman yang lebih halus. Beberapa yang bahkan bagi orang-orang saat ini mungkin tampak aneh. Sampai pemeriksaan lebih lanjut, menjadi jelas bahwa begitu banyak dari apa yang dimiliki orang-orang ini sangat berbahaya dan seringkali berakibat fatal. Anak-anak sama sekali tidak terpengaruh oleh penemuan-penemuan seperti itu, dan mereka mengalami rasa sakit dan kesengsaraan dari produk yang belum teruji. Era Victoria memiliki angka kematian anak yang mengerikan. Di beberapa bagian Inggris, itu setinggi 33% untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kurangnya bantuan medis, pekerja anak, dan gizi buruk saja tidak menyebabkan angka kematian bayi yang begitu tinggi. Mainan, botol bayi, dan bahkan susu bayi menimbulkan risiko serius bagi anak-anak yang menggunakannya. Mrs. Beeton memiliki dampak besar pada popularitas pemberian susu botol di era Victoria. Bukunya mendedikasikan 2 bab untuk membesarkan anak-anak dan mempromosikan pemberian susu botol lebih baik daripada pemberian susu dari payudara. Banyak ibu memilih untuk melakukan hal yang modis dan mulai memberi susu botol. Mengapa botol susu bayi sangat berbahaya? Desain mereka adalah masalah yang paling utama. Mereka sulit dibersihkan dan sering terbuat dari bahan berpori. Ini menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri berbahaya yang bisa berkembang biak di dalam botol. Banyak anak terinfeksi virus dan bakteri yang seringkali menyebabkan kematian. Mrs. Beeton membuat klaim sesat bahwa Anda hanya perlu mencuci botol-botol ini setiap 2 atau 3 minggu sekali. Botol-botol menjijikan ini akhirnya dijuluki botol pembunuhan. Mengapa mereka menggunakan botol-botol ini jika sangat buruk? Ada dan akan selalu menjadi alasan mengapa wanita tidak bisa menyusui anak mereka. Bisa karena abses, mastitis, sakit, atau karena ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Sebagian besar di era Victoria, wanita memilih untuk menghindari menyusui karena persepsi masyarakat. Menjadi ketinggalan zaman untuk melakukannya, dan semua orang ingin terlihat modern selama ini. Menyusui tidak sesuai dengan cita-cita wanita di Victoria. Mereka harus lembut dan halus, sedangkan produksi susu tidak sejalan dengan itu. Kutipan dari Jane Ellen Panton ini merangkum sikap waktu dengan baik. Saya sendiri tidak mengetahui penderitaan yang lebih besar daripada menyusui seorang anak. Janganlah seorang ibu mengutuk dirinya sendiri menjadi sapi, kecuali jika dia memiliki keinginan yang nyata untuk menyusui. Telah menjadi populer untuk menggunakan produk lain. Produk-produk ini tidak hanya benar-benar kekurangan semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk anak berkembang, tetapi juga mengandung beberapa bahan yang mengancam jiwa. Resep populer seringkali berbahan dasar tepung. Ini membuat bayi kekurangan gizi. Mereka juga menggunakan susu sapi kental dan susu sapi yang tidak terpasteurisasi yang dapat menyebabkan TBC. Itu juga merupakan praktik umum hari itu untuk menambahkan asam boraks ke dalam susu. Mereka menambahkannya dalam upaya untuk mencegah susu menjadi asam. Itu terjadi sebelum mereka memiliki pendingin yang memadai. Mrs. Beeton mengomentari penggunaannya dalam bukunya, mengatakan zat itu tambahan yang tidak berbahaya, dan itu merupakan pernyataan yang salah. Meskipun dapat menghilangkan rasa asam dari susu, namun tidak membunuh bakteri apapun. Faktanya, boraks itu sendiri beracun. Itu menyebabkan mual, diare, kram perut, ruam kulit, bisul, dan kulit rontok. Sayangnya, kombinasi botol kotor, kekurangan nutrisi, dan zat berbahaya membuat bayi yang diberi makan dengan tangan sering mati. Mainan yang dicat dengan timah. Meskipun menyadari bahaya besar timah sejak era Romawi, orang-orang Victoria telah mengabaikan bahaya menggunakannya untuk melukis, termasuk mainan anak-anak. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak karena kecenderungan mereka untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka, dan lebih buruknya lagi, catnya mengelupas.
Tidak seperti zat beracun lainnya, timbal tidak memiliki rasa yang tidak enak. Anak-anak akan sama sekali tidak menyadari bahayanya. Kemudian, mengapa mereka menggunakan cat timbal jika mereka tahu itu beracun? Timbal sampai hari ini tetap menjadi pengawet kayu yang terbaik yang pernah ada. Mereka tidak sepenuhnya memahami risiko menggunakannya dan percaya bahwa itu tidak akan berpindah dari mainan ke anak-anak. Meskipun setelah beberapa saat menjadi jelas bahwa cat berbasis timbal itu beracun dan sebagian besar Eropa telah melarang penggunaannya sepenuhnya. Kecuali Inggris, mereka telah menunda undang-undang yang menentangnya sampai tahun 1970-an. Itu adalah 100 tahun penggunaan timbal dalam cat dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Sampai hari ini, timbal masih bersembunyi di barang-barang kayu antik seperti lemari dan pintu bergaya Victoria. Jejaknya bahkan dapat ditemukan di dinding rumah bergaya Victoria di Inggris saat ini. Lalu, gejala apa yang dialami anak-anak yang keracunan? Keracunan timbal sulit didefinisikan tanpa peralatan pengujian modern. Gejala yang muncul bisa bermacam-macam. Adalah umum bagi anak-anak untuk mengembangkan masalah perilaku. Orang-orang Victoria akan sama sekali tidak menyadari mengapa anak itu berperilaku tidak baik. Dari gambar ini, dikenal sebagai garis Burton. Dr. Henry Burton menemukan ini pada tahun 1840-an dan merupakan karakteristik umum dari orang yang keracunan timbal. Mereka akan mengembangkan perubahan warna hitam, biru, atau keabu-abuan di mulut dan gusi, seringkali di tempat gigi erupsi, tetapi juga di sisi lidah. Gejala seperti ini merupakan indikasi seseorang yang mengalami keracunan timbal tahap lanjut, yang akhirnya bisa menyebabkan koma, kejang, dan kematian. Oleh karena itu, begitu garis Burton terdeteksi, seringkali sudah terlambat untuk menyembuhkan orang tersebut. Jadi, kehidupan seorang anak Victoria penuh dengan risiko, yang tidak terbatas pada contoh-contoh yang dijelaskan tadi. Untungnya, harus mulai berbalik, dan mereka menerapkan undang-undang bersamaan dengan perubahan umum dalam sikap masyarakat. Secara kolektif, semuanya mengarah pada standar hidup yang lebih baik bagi anak-anak dan orang dewasa.